Dia seorang pedagang sayur keliling. Dia seorang pria dari dunia yang berbeda. Tapi cinta mereka tak terpisahkan. Ikuti perjalanan emosional mereka. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar. Nyalakan loncengnya yang sudah subscribe. Saya doakan dimudahkan rizkinya dan disembuhkan dari semua penyakit. Amin. Setiap pagi, Vira mengikat rambutnya yang panjang ke belakang dan mempersiapkan keranjang untuk mengantarkan sayuran segar ke rumah-rumah di sekitar perumahan. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Berjalan kaki di jalanan yang sempit, menawarkan sayuran yang segar dan tersenyum pada setiap pelanggan yang ia temui. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada pagi itu. Saat Vira melewati rumah yang terletak di ujung jalan, ia melihat seorang pria muda sedang berdiri di depan rumahnya, memandang ke jalan seolah mencari sesuatu. Tidak seperti biasanya, pria itu menoleh dan tersenyum pada Vira. Itu adalah pertama kalinya mereka saling bertatap muka. "Pagi, Mbak. Sayur segar hari ini?" Pria itu bertanya dengan suara yang ramah, seakan sudah lama mengenalnya. Vira terkejut dengan pertanyaan itu, karena dia tidak pernah mengenal pria tersebut. Namun, ia membalas dengan senyuman. "Pagi." "Iya. Ini sayur segar, Pak. Ada wortel, sawi, dan bayam," jawabnya sambil menunjukkan keranjang penuh sayuran. "Wah, kelihatannya segar sekali. Saya baru saja kembali dari luar negeri dan masih belum terlalu mengenal sekitar. Jadi, mungkin bisa beli sedikit dari Anda," pria itu berkata sambil tersenyum lebar. Vira merasa sedikit bingung, namun menyambut tawarannya. "Tentu, Pak. Pilih saja yang diinginkan." Pria itu ternyata bernama Dito. Setiap pagi, Dito mulai membeli sayuran darinya. Awalnya hanya untuk menyapa dan membantu Vira menghabiskan dagangannya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Dito menceritakan kehidupannya yang baru kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Ia mengaku bingung dengan kehidupan yang serba cepat dan terpisah dari kehidupan sederhana di kampung halaman. Vira yang mendengarkan cerita Dito merasa terhubung dengan keadaannya. Meskipun hidupnya jauh lebih sederhana, ia tahu betul bahwa setiap orang memiliki tantangan mereka masing-masing. "Aku masih merasa asing di sini," kata Dito pada suatu pagi sambil mengamati sayuran segar di keranjang Vira. "Di luar negeri, semuanya serba teratur dan cepat. Di sini, semuanya terasa lebih lambat. Tapi ada yang menyenangkan dari kehidupan seperti ini." Vira tersenyum mendengar kata-kata Dito. Kadang, hidup yang lambat memberi kita waktu untuk benar-benar merasakan apa yang kita miliki. Di sini, meskipun serba sederhana, kami merasa bahagia dengan hal-hal kecil. Dito mulai sering berbicara dengannya setelah itu. Mereka mulai bertukar cerita tentang kehidupan, harapan, dan impian yang masing-masing mereka miliki. Hari demi hari, Dito mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan Vira. Kadang-kadang, mereka duduk bersama di bangku taman setelah Vira selesai berjualan, berbicara tentang impian mereka yang belum tercapai. Dito mulai mengenal dunia Vira yang sederhana dan penuh semangat, sementara Vira merasa terinspirasi oleh cerita Dito yang penuh tantangan dan ambisi. Vira mengetahui bahwa Dito adalah seorang arsitek yang sangat berbakat, tetapi setelah kembali ke Indonesia, ia merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak ia sukai. Dito bercita-cita ingin mendirikan sebuah yayasan yang mendukung pembangunan rumah bagi keluarga miskin, tetapi dia merasa tidak tahu bagaimana memulainya. "Aku tahu aku ingin membantu banyak orang, Vira, tapi kadang aku bingung harus mulai. Dari mana?" kata Dito suatu malam. Vira mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan saran. "Mulailah dari hal kecil. Setiap langkah kecil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Aku sendiri mulai dari yang kecil, jadi jangan takut untuk memulai." Dito tertegun. "Kamu benar, Vira. Mungkin aku terlalu fokus pada hal besar dan lupa bahwa langkah pertama itu yang terpenting." Meskipun mereka berdua berbeda dalam banyak hal, Vira merasa ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Dito. Perasaan itu datang dengan cara yang halus, perlahan, tetapi kuat. Dito adalah seseorang yang membuatnya merasa diperhatikan,
bukan hanya sebagai pedagang sayur, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki impian dan tujuan. Namun, Vira juga sadar bahwa Dito datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Ia takut untuk berharap lebih. Takut jika cinta ini hanya akan membawa kekecewaan. Suatu malam, setelah mereka berbicara panjang lebar, Dito memegang tangan Vira dengan lembut. Vira, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak hanya melihatmu sebagai pedagang sayur keliling. Aku melihatmu sebagai seseorang yang penuh kekuatan, yang menginspirasi. Vira terdiam. Kata-kata itu seperti memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Ia menyadari, mungkin ini adalah kesempatan untuk lebih terbuka terhadap perasaannya. Namun, ia masih takut untuk melangkah lebih jauh. Meski perasaan mereka mulai tumbuh, tantangan muncul. Vira merasa ragu apakah dia cukup baik untuk Dito. Latar belakang mereka yang sangat berbeda, ditambah dengan pekerjaan sederhana yang ia lakukan, membuatnya merasa kurang pantas untuk bersama Dito. Sementara itu, Dito merasa bingung karena merasa tidak bisa menawarkan kehidupan yang stabil bagi Vira yang sudah terbiasa hidup dengan penuh perjuangan. Suatu malam, Vira memutuskan untuk berbicara jujur pada Dito. Aku takut, Dito. Takut jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Kamu datang dari dunia yang berbeda dan lebih stabil. Sementara aku hanya seorang pedagang sayur keliling. Dito memegang tangan Vira dengan erat. Vira, kamu lebih dari cukup. Hidup ini bukan tentang latar belakang atau pekerjaan. Ini tentang hati. Dan aku tahu hatimu sangat luar biasa. Dito memegang tangan Vira dengan erat. Vira, kamu lebih dari cukup. Hidup ini bukan tentang latar belakang atau pekerjaan. Ini tentang hati. Dan aku tahu hatimu sangat luar biasa. Namun, meskipun Dito mengatakan itu, Vira masih merasa ada keraguan yang menggantung di hatinya. Ketakutan akan perbedaan yang besar antara mereka. Ketakutan jika semua ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Selalu mengganggu pikirannya. Mungkin, ia merasa terlalu kecil untuk seorang pria seperti Dito yang memiliki segalanya. Dito, aku takut jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Aku hanya seorang pedagang sayur keliling, ujar Vira pelan, matanya sedikit basah. Dito menatapnya dengan penuh kesungguhan, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa segala keraguan yang ada bukanlah penghalang bagi cinta mereka. Kita bukan hanya tentang pekerjaan kita, Vira. Kita tentang bagaimana kita saling mendukung. Aku ingin berjuang bersama kamu. Kalau kamu merasa cukup untukku, maka aku akan merasa cukup untukmu juga. Kata-kata itu menguatkan Vira. Namun, di dalam hatinya, masih ada kebingungan yang besar. Perasaan takut akan masa depan dan ketidakpastian itu terasa semakin nyata. Beberapa hari berlalu sejak percakapan itu, dan Vira masih mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Ia merasa seolah terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dito, dengan kehidupannya yang stabil, sementara dirinya yang selalu bergantung pada jualan sayur keliling yang tak pasti. Pagi itu, Dito datang ke warung sayur Vira dengan senyum yang lebar. Ada kejutan buat kamu, Vira, katanya dengan penuh semangat. Aku ingin mulai mendirikan yayasan untuk membangun rumah bagi keluarga yang membutuhkan. Dan aku ingin kamu terlibat di dalamnya. Vira terdiam mendengarnya. Mendirikan yayasan, itu adalah mimpi besar yang selama ini Dito bicarakan, dan kini ia ingin melibatkan Vira. Namun, Vira merasa terlalu kecil untuk menjadi bagian dari hal besar itu. Dito, aku tidak tahu apakah aku bisa, kata Vira dengan suara gemetar. Aku hanya seorang pedagang sayur keliling. Apa yang bisa aku bantu? Dito mendekat, memegang tangannya dengan lembut. Kamu lebih dari sekadar pedagang sayur, Vira. Kamu memiliki hati yang besar, dan itu lebih dari cukup untuk kita berdua. Namun, meski kata-kata Dito meyakinkannya, Vira merasa takut untuk menerima tawaran itu. Apakah ia benar-benar siap untuk masuk ke dunia yang lebih besar dari dirinya sendiri? Minggu-minggu berikutnya, Vira mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia mulai terlibat dalam rencana yayasan itu bersama Dito.
Namun ia merasa cemas karena perannya yang semakin penting. Ketidakpastian tentang masa depannya membuatnya semakin tertekan. Ditambah lagi, ia merasa Dito semakin sibuk dengan yayasan dan kurang memberi perhatian padanya. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras di warung, Vira merasa sangat lelah. Ia menelepon Dito, berharap bisa berbicara tentang perasaannya yang semakin cemas. "Dito, aku rasa kita perlu bicara," ujar Vira dengan suara pelan, mencoba menahan tangis yang hampir keluar. Dito yang sedang sibuk di kantor yayasan berkata, dengan suara yang terburu-buru, "Aku tahu, Vira, aku juga sibuk dengan yayasan ini. Tapi, aku janji akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu." Namun, kata-kata itu tidak cukup menenangkan hati Vira. Ia merasa Dito semakin jauh darinya, dan hatinya terasa semakin kosong. Cinta mereka mulai teruji oleh kesibukan, perbedaan, dan rasa takut yang semakin dalam. Suatu hari, Vira pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar, berharap bisa melupakan perasaan cemasnya. Namun, saat ia sedang memilih sayuran, matanya bertemu dengan sosok yang tak ia duga. Rina, sahabat lama Dito, sedang berada di sana. Rina tersenyum saat melihat Vira, tetapi senyum itu terasa palsu. "Vira, kamu di sini? Aku dengar Dito sudah sangat sibuk dengan yayasan, dan sepertinya sudah mulai sibuk dengan kehidupan barunya," ujar Rina dengan nada yang mencurigakan. Vira merasa jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Rina berbicara. Seakan Rina tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Apa maksudmu, Rina?" Vira bertanya, mencoba tetap tenang meski hatinya cemas. Rina tersenyum tipis. "Oh, tidak ada apa-apa, Vira. Hanya saja, kadang aku merasa Dito lebih tertarik pada kehidupan yang lebih besar daripada hubungan kalian." Kata-kata Rina menghantam Vira seperti petir. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rina pergi begitu saja, meninggalkan Vira dengan pertanyaan yang semakin banyak di benaknya. Malam itu, Vira tidak bisa tidur. Pikiran tentang Dito, Rina, dan segala keraguannya menghantui kepalanya. Ia merasa semakin tidak pasti dengan hubungan ini, dan rasa takut bahwa Dito mungkin lebih memilih dunia yang baru daripada dirinya semakin mendalam. Ketika Dito datang ke warungnya keesokan harinya, Vira merasa hatinya berat. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Dito, aku rasa kita perlu bicara serius," kata Vira dengan nada penuh perasaan. Dito terlihat bingung. "Ada apa, Vira?" Vira menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Aku merasa kita semakin jauh, Dito. Aku mulai merasa seperti aku hanya menjadi bagian dari hidupmu yang kamu lupakan. Apa aku hanya bagian dari cerita kecilmu?" Dito terdiam, dan wajahnya yang penuh kebingungan berubah menjadi serius. "Vira, aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Aku hanya sibuk dengan yayasan dan pekerjaan. Kamu tahu betapa pentingnya ini bagiku." Namun, Vira tidak bisa menahan air matanya. "Kamu sudah terlalu sibuk dengan dunia itu, Dito. Aku merasa terlupakan. Aku merasa aku tidak lagi ada di hati kamu." Dito memegang tangan Vira dengan lembut, namun Vira menarik tangannya dengan perlahan. "Dito, aku tidak bisa lagi terus seperti ini," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Kita seakan hanya berjalan di jalur yang berbeda." Dito merasa hancur mendengar kata-kata itu, tapi ia tahu, inilah saatnya untuk menunjukkan seberapa besar ia mencintai Vira. "Vira, aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu aku telah membuatmu merasa terlupakan. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat." Vira menatap Dito dengan penuh air mata. Ia tahu Dito berusaha, namun hatinya masih diliputi keraguan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus menunggu, Dito. Aku merasa aku sedang kehilangan diriku sendiri di tengah segala kebingungannya." Dengan berat hati, Vira memutuskan untuk memberi ruang bagi mereka berdua. "Aku butuh waktu, Dito. Waktu untuk diriku sendiri. Mungkin kita memang butuh jeda." Dito mengangguk, meskipun hatinya teriris. "Jika itu yang kamu butuhkan, aku
akan memberimu waktu. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang untuk kita. Hari-hari berikutnya terasa sunyi bagi Vira. Dito tidak datang lagi ke warungnya. Vira merindukan suaranya, tatapannya, bahkan candaannya yang sering ia dengar setiap pagi. Namun, ia juga merasa lega karena akhirnya bisa bernapas, meski hanya sejenak. Suatu hari, saat Vira sedang menyusun sayuran di keranjang, Rina kembali muncul di pasar, dan kali ini dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. "Vira, aku ingin bicara," katanya. "Kali ini tidak seperti percakapan biasa. Dito benar-benar mencintaimu. Tapi dia merasa bingung, Vira. Kamu tahu itu, kan?" Vira merasa terkejut. "Apa maksudmu?" "Dito sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dia takut jika kamu merasa tertekan dengan dunia yang lebih besar ini. Tetapi dia tidak ingin kehilanganmu." Vira terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rina. "Aku juga mencintainya, Rina. Tetapi aku takut. Takut jika aku hanya menjadi bagian dari hidupnya yang ia lupakan begitu saja." Rina menatapnya dengan penuh pengertian. "Cinta itu kadang tidak mudah, Vira. Tapi jika kalian saling mencintai, kalian pasti bisa menemukan jalan keluar. Jangan biarkan perasaan takut merusak kesempatan yang kalian miliki." Malam itu, Vira memutuskan untuk menemui Dito. Ia sudah terlalu lama dilanda kebingungan. Hatinya berat, namun ia tahu, jika cinta itu ada, mereka harus berjuang untuknya. Dengan langkah yang mantap, Vira pergi ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama, sebuah taman kecil di dekat rumahnya. Dito sudah menunggunya di sana. Wajahnya terlihat cemas, dan matanya yang penuh harapan bertemu dengan mata Vira. "Dito," Vira memulai dengan suara bergetar. "Aku tahu kita sudah banyak bicara, tapi aku ingin memberi kita satu kesempatan lagi. Aku ingin berjuang bersama, tapi aku juga ingin kita berjalan berdampingan, bukan terpisah. Aku tidak ingin merasa sendirian dalam hubungan ini." Dito mendekat, menggenggam tangannya. "Aku berjanji, Vira. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian. Kita bisa melalui ini bersama." Mereka berdiri diam sejenak, hanya merasakan ketenangan yang datang setelah ketegangan yang panjang. Dalam hati mereka, ada satu kesepakatan yang tak terucapkan, bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka mulai kembali tumbuh. Dito semakin sering meluangkan waktu untuk Vira. Tidak hanya dalam urusan yayasan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka bersama, saling memberi dukungan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Namun, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Vira tahu bahwa Dito masih merasa terjebak antara dua dunia yang ingin ia ciptakan untuk dirinya sendiri, dan dunia sederhana yang ia miliki bersama Vira. Mereka berdua menghadapi rintangan yang berbeda, namun mereka berusaha untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka. "Apa yang kita miliki itu penting, Dito. Kita harus berusaha, meskipun dunia kita berbeda," kata Vira suatu malam, setelah mereka berbicara panjang lebar. Dito mengangguk, menggenggam tangan Vira dengan penuh keyakinan. "Aku akan berusaha, Vira. Aku tidak ingin kehilanganmu." Namun, meskipun hubungan mereka semakin kuat, ada sebuah ujian besar yang datang menghampiri mereka. Yayasan yang mereka bangun bersama menghadapi masalah besar dalam pendanaan. Dito terpaksa menghadapi kenyataan bahwa impian besar mereka mungkin harus ditunda jika mereka tidak menemukan solusi. Vira menyadari betapa beratnya beban yang harus dipikul Dito. Ia tidak ingin Dito merasa sendirian dalam perjuangan ini. "Kita harus berjuang bersama, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ada di depan kita." Dito merasa tertekan dengan masalah yayasan, tetapi ia tahu bahwa Vira selalu ada untuknya. Mereka memutuskan untuk bekerja bersama, mencari cara agar yayasan bisa terus berjalan, dan tetap memberi dampak positif bagi orang-orang yang membutuhkan. Saat situasi semakin sulit, Vira merasakan dirinya semakin dekat dengan Dito. Mereka bekerja keras, bersama-sama mengumpulkan dana untuk yayasan, dan mencari cara untuk mendukung lebih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan.
Meskipun tantangan, mereka sangat besar. Mereka tahu bahwa bersama-sama mereka lebih kuat. Tidak ada yang mudah, Vira. Tapi aku tahu, kalau kita berjuang bersama, kita bisa melaluinya. Ujar Dito, dengan tatapan yang penuh tekad. Vira tersenyum, merasakan kekuatan yang tak terungkapkan di dalam dirinya. Kita pasti bisa, Dito. Tidak ada yang lebih besar dari cinta kita. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia mereka berbeda, mereka saling melengkapi. Cinta yang mereka miliki bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang perjuangan dan komitmen untuk saling mendukung apapun yang terjadi. Namun, meskipun semua usaha mereka berjalan dengan baik, ada satu perasaan yang mulai mengganggu Vira. Sebuah perasaan yang sudah lama ia coba sembunyikan, rasa takut kehilangan. Kehidupan yang mereka bangun bersama sudah begitu sempurna, namun Vira mulai khawatir bahwa segala sesuatu yang indah ini mungkin akan segera berakhir. Ia takut jika Dito terlalu terikat pada yayasan dan pekerjaan barunya. Dito, yang merasakan ketegangan dalam diri Vira, mulai menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu lebih untuk menunjukkan bahwa Vira adalah prioritas utamanya. Vira, kata Dito saat mereka duduk berdua di teras rumah, aku tahu aku telah terlalu sibuk dengan yayasan. Aku janji, aku akan selalu ada untuk kamu. Kamu adalah hal terpenting dalam hidupku. Vira menatapnya, mata yang penuh dengan air mata. Namun, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan yang penuh harapan. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, Dito. Aku ingin merasakan setiap langkah kita bersama, tidak hanya sebagai pedagang sayur dan pengusaha, tapi sebagai dua hati yang saling mendukung. Dito menggenggam tangan Vira dengan erat. Kita akan melewati semuanya bersama, Vira. Aku janji. Namun, tak ada yang mudah dalam hidup. Setelah keputusan besar untuk melanjutkan yayasan, Dito menerima tawaran pekerjaan di luar negeri yang sangat menggiurkan. Tawaran itu akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tetapi itu berarti Dito harus pergi untuk waktu yang lama. Vira merasa hatinya hancur. Dito, aku tahu itu kesempatan besar untuk kita, tapi aku tidak siap. Aku takut, jika kita terpisah jauh, semua yang kita bangun akan runtuh. Dito menatapnya, terlihat bingung dan penuh dengan perasaan. Vira, aku ingin kita menjalani hidup bersama. Tapi ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Aku harus memilih antara masa depan kita dan keberhasilan yayasan ini. Vira menundukkan kepala, air mata menetes di pipinya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Dito. Tapi aku juga tidak bisa memaksa kamu untuk memilih aku. Ini adalah keputusan yang harus kamu buat. Dito merasa tertekan, tak tahu harus memilih yang mana. Keberhasilan yayasan atau cintanya pada Vira yang begitu tulus. Hari-hari berlalu, dan Dito semakin sering terlibat dalam persiapan keberangkatannya. Vira, meski hatinya berat, mencoba mendukungnya. Namun, perasaan cemas dan takut kehilangan semakin menghantuinya. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti. Suatu malam, Dito datang ke warung sayur Vira. Mata mereka bertemu, dan saat itu, Vira tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Vira, kata Dito dengan suara yang serak. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku tahu, aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku tidak bisa meninggalkan kehidupan yang kita bangun bersama. Vira menatap Dito dengan penuh haru. Apa maksudmu, Dito? Aku akan menolak tawaran pekerjaan itu. Aku ingin kita terus bersama. Kita bisa menghadapi tantangan bersama, Vira. Aku tidak ingin kehilanganmu, kata Dito. Matanya berkaca-kaca. Vira merasa hatinya terbuka lebar. Semua ketakutannya, semua kecemasannya, akhirnya terjawab. Ia berlari ke pelukan Dito dan menangis dalam pelukan pria yang telah memilihnya untuk selamanya. Setelah Dito memutuskan untuk tetap bersama Vira, mereka berdua mulai membangun masa depan mereka dengan penuh semangat. Yayasan mereka berkembang, dan mereka berhasil membantu lebih banyak keluarga miskin dengan rumah layak huni. Kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik, dan mereka bisa saling berbagi kebahagiaan yang tulus.
Di suatu pagi yang cerah, Vira duduk bersama Dito di teras rumah mereka, menikmati secangkir teh sambil melihat anak-anak mereka bermain di halaman. Aku selalu merasa ada yang kurang, Dito, sebelum kamu datang dalam hidupku, kata Vira sambil tersenyum. Dito menggenggam tangannya dengan lembut. Aku juga merasa begitu, Vira. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Aku tidak pernah menyesal memilih kamu, bahkan dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Vira tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain cinta yang mereka miliki. Aku tahu kita masih akan menghadapi banyak tantangan, Dito. Tapi aku siap menghadapinya, asalkan aku punya kamu di sampingku. Dito mengangguk. Kita akan menghadapi apapun bersama, Vira. Cinta ini akan selalu jadi yang pertama.